Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ati Rohaiti, calon guru penggerak angkatan 8, guru SMA Negeri 1 Cilimus, Kabupaten Kuningan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Izinkan saya di sini untuk memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Modal refleksi yang saya pakai adalah 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Peristiwa atau momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah pada modul 1.1 saya mengetahui lebih dalam lagi tentang 4 intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun, pendidikan yang menghamba pada murid, trilogi pendidikan, pendidikan yang sesuai dengan keadaan kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu pada modul 1.2 saya mempelajari tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, di mana guru penggerak harus mempunyai nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Guru penggerak harus mau menggerakkan ekosistem lingkungan pendidikannya. Di sini saya juga belajar tentang teori-teori sistem kerja otak dan teori-teori pilihan. Hal ini sangat bermanfaat untuk pengetahuan seorang pemimpin pembelajaran untuk pengambilan keputusan. Peristiwa atau momen yang paling menantang bagi saya adalah melakukan aksi nyata proses pembelajaran dan layanan bimbingan konseling sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya juga menjadi tertantang mengerjakan tugas yang singkat waktunya dan memerlukan gerak cepat dalam berpikir dan bertindak dengan aksi pengerjaan tugas. Saya juga tertantang belajar bersama dan berdiskusi dengan komunitas calon guru penggerak sebagai teman yang baru dikenal melalui dunia maya. Peristiwa kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah berpusat pada murid dan menjadi pemimpin pembelajar. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Proses pendidikan menghamba pada anak adalah berorientasi pada murid, menekankan pada potensi, bakat, dan minat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketika momen itu terjadi, saya merasa bercampur aduk perasaan saya antara rasa bersyukur, bahagia, penasaran, penyesalan, dan optimis. Bersyukur dan bangga saya bisa diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak dalam rangka pengembangan diri saya. Bahagia bisa mengenal guru-guru hebat yang pioner, tangguh dan selalu semangat, pengajar praktik yang hebat, fasilitator yang telaten, dan narasumber yang hebat dalam ilmunya. Selalu penasaran dengan proses yang akan dilalui selama proses pendidikan guru penggerak. Dan rasa penyesalan pun ketika saya belajar modul 1.1, saya tersadar bahwa ada suatu nilai yang harus saya hilangkan dalam proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya juga mempunyai perasaan yang optimis. Saya bisa mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Pembelajaran sebelum momen tersebut terjadi, saya hanyalah guru yang kadang muncul keinginan hanya menuntut siswa dan pembelajarannya terpusat pada guru. Saya juga terkadang ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Saya juga seorang guru yang enggan melakukan asesmen, evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut. Terkadang saya juga tidak percaya diri untuk mengungkapkan pendapat atau ide ketika berkolaborasi, dan saya juga terkadang sudah merasa cukup ilmunya sehingga tidak mau berinovasi dan tidak mau mengembangkan potensi.
Sekarang saya berpikir saya harus menjadi pemimpin belajar yang menuntun siswa dengan sabar dan menerapkan metode yang berpusat pada murid dan berdiferensiasi. Saya harus menjadi guru yang sigap dan mandiri mengambil keputusan dan berpikir cepat yang sistematis. Saya juga harus melakukan asesmen, evaluasi, refleksi, serta tindak lanjut. Saya juga harus lebih percaya diri untuk mengungkapkan pendapat atau ide, menjadi coach yang baik untuk teman ketika berkolaborasi dalam ruang lingkup internal atau eksternal. Dan saya juga harus mampu mengembangkan ilmu dan menunjukkan potensi, selalu berinovasi dan selalu berkreatif. Penerapan atau rencana pengembangan diri saya yang konkret, rutin, dan sederhana untuk menguatkan nilai-nilai guru penggerak diantaranya adalah mandiri. Selalu mempunyai inisiatif untuk terus bergerak dan memiliki motivasi yang tinggi, memajukan pendidikan yang berkualitas. Lalu dengan nilai reflektif, saya berpikiran terbuka atas pengalaman dan senantiasa melakukan introspeksi untuk peningkatan kompetensi. Nilai inovatif saya yaitu selalu mempunyai motivasi diri untuk senantiasa berkreasi dan berinovasi dalam pembelajaran demi kemajuan pendidikan. Dan nilai kolaboratif saya yaitu saya selalu mengedepankan berkolaborasi dan menjadi coach bagi teman dalam lingkup internal atau eksternal dalam hal koordinasi dan informasi. Dan yang terakhir adalah nilai berpihak pada murid, yaitu saya harus senantiasa bersikap menuntun, memberikan tauladan yang baik, dan selalu memberikan dorongan semangat untuk siswa. Kita atau guru hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam sukses bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.